Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa bab 3 pada praktikum pengendalian proses dengan modul yang berjudul Penentuan Fungsi Hantar Sistem Pengendali. Langsung saja, di sini telah disajikan data hasil pengamatan. Data ini mencakup waktu dalam second dan persen PV. Di sini terdapat persen PO1 sebesar 10%, persen PO2 sebesar 50%, persen PV1 sebesar 36,9%, dan persen PV2 sebesar 44%. Dari keempat data ini, kita dapat menghitung delta persen PO dan delta persen PV. Yang pertama, delta persen PO didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1, 50% dikurangi 10% menghasilkan 40%. Sedangkan delta persen PV didapatkan dari persen PV2 dikurangi persen PV1, 44 dikurangi 36,9% menghasilkan 7,1%. Selanjutnya, data hasil pengamatan ini nantinya akan dibuat suatu grafik. Untuk grafik yang pertama yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1 dengan persen PV sebagai sumbu Y dan waktu sebagai sumbu X. Nah, grafik ini dibuat dari data di atas. Setelah terbentuk grafik, yang pertama kita menarik garis lurus horizontal ke kanan yang dimulai dari persen PV1, dimulai dari titik 36,9. Mengapa dimulai dari titik 36,9 ini? Agar grafik nantinya terlihat jelas. Dan selanjutnya, garis horizontal untuk persen PV2. Kemudian, kita tentukan titik belok pada kurva tersebut di mana. Lalu, dibuat garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Dari titik pertemuan antara garis singgung dengan persen PV2 ini nantinya, kita tarik garis lurus vertikal ke bawah menuju sumbu X. Untuk mengetahui nilai taunya berapa, kita lihat dari skalanya. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Tentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan menggunakan metode 1. Yang pertama, delta CS-nya merupakan selisih antara persen PV2 dikurangi persen PV1 menghasilkan 7,1%. Dan delta persen PO-nya, persen PO2 dikurangi persen PO1 menghasilkan 40%. Dan KP sendiri bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Dirumuskan dengan delta CS dibagi delta persen PO menghasilkan 0,1775. Tahu di sini yang didapatkan dari membuat garis singgung sedekat mungkin dengan kurva dari titik belok didapatkan nilai 12. Sedangkan tau D sama dengan 0 didapatkan dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Di sini kan tidak ada, jadi tau D-nya 0. Selanjutnya, menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Fungsi transfer digambarkan dengan GS, dirumuskan KP per tau plus 1 menghasilkan 0,01365. Untuk grafik yang kedua yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Sama seperti grafik yang untuk metode 1, yang membedakan di sini terdapat garis horizontal yang memotong kurva. Nah, garis horizontal ini didapatkan dengan menghitung titik potongnya. Titik potongnya didapatkan dari persen PV1
ditambah 0,632 dikali delta CS, sehingga didapatkan titik di sini, dan kita tarik garis lurus horizontal ke kanan sehingga memotong kurva. Pertanyaannya, tentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 2. Untuk nilai delta CS-nya masih sama dengan yang metode 1, yaitu 7,1. Demikian dengan delta persen PO, yaitu 40. Taunya juga sama, 12. Tau D-nya sama dengan 0. Nah, dan titik potongnya didapatkan dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS, yaitu persen PV1-nya 3,69 ditambah 0,632 dikali 7,1 didapatkan 41,3872. Nah, sehingga akan berpengaruh pada nilai KP. KP di sini didapatkan dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 delta CS yang merupakan titik potong per atau dibagi delta persen PO didapatkan 1,03456. Sedangkan untuk fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2 yaitu 0,0795. Selanjutnya merupakan grafik yang ketiga, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Grafik masih tetap sama dengan grafik metode 1 dan metode 2, dan yang membedakan di sini terdapat titik potong 1 dan titik potong 2. Digambarkan dengan garis putus-putus berwarna biru dan garis putus-putus berwarna hijau. Tentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 3. Delta CS dan delta persen PO masih sama dengan metode 1 dan 2. Nah, di sini cara untuk mencari titik 1 dan titik 2, yaitu yang pertama titik 1 dihitung dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Didapatkan 38,9093 di titik sini. Dan untuk yang T2 didapatkan dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS menghasilkan 41,872, yang dimana ini tadi kita telah menghitung di metode 2. Nah, selanjutnya ini kita menghitung taunya. Tau dirumuskan dengan 3/2 dikali T2 min T1, dihasilkan 3,71685. Sedangkan tau D-nya dengan menghitung T2 dikurangi dengan tau, dihasilkan 37,67035. Dan yang terakhir KP-nya. KP-nya dirumuskan dengan persen PV1 ditambah 0,632 delta CS per delta persen PO dihasilkan 0,1775. Selanjutnya, menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. GS sama dengan KP per tau plus 1 sama dengan 0,1775 per 3,711685 ditambah 1 menghasilkan 0,0376. Sekian penjelasan LKM dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.